Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Intan Safitri, mahasiswa Universitas Islam Majapahit, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan yang membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang ideal. Teori humanistik bersifat sangat elektrik, yaitu memanfaatkan atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia dan mencapai tujuan yang diinginkan, karena tidak dapat disangkal bahwa setiap teori mempunyai kelebihan dan kekurangan. Banyak tokoh penganut aliran humanistik, diantaranya sebagai dikutip dari laman berikut. 1. Yakni ada Kolb. Pandangan Kolb tentang belajar dikenal dengan belajar 4 tahap, yaitu tahap pandangan konkret, tahap pengamatan aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimentasi aktif. Yang kedua ada Honey dan Mumford. Honey dan Mumford menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan, yaitu 1. Kelompok aktivis, 2. Kelompok reflektor, 3. Kelompok teoris, dan 4. Kelompok pragmatis. Yang ketiga ada Habermas. Menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu yang pertama, belajar teknis, technical learning, yaitu belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Yang kedua ada belajar praktis, practical learning, yaitu belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Yang ketiga ada belajar emansipatoris atau emancipatory learning, yaitu belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadi perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosial. Yang keempat ada Bloom dan Crawford. Bloom dan Crawford lebih menekankan perhatian pada apa yang mesti dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar, tujuan belajar dikemukakan dengan sebutan taksonomi Bloom, yaitu A. Domain kognitif yang terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. Dominan psikomotor terdiri atas 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Yang ketiga yaitu C. Ada domain afektif terdiri atas 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik sering dikritik karena sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis dan dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Dalam pragmatiknya, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Demikian yang dapat saya jelaskan sedikit tentang teori humanistik. Jika ada salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.